Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Aku absen dulu ya. Ya, Ibu. Acara siap. Mari, Ibu. Jadi benar. Mari, Bu. Ada aksi yang mana ya? Mari. Merekam dulu. Mari, Ibu. Kita ambil lapor ini. Mari, Bu. Selamat datang nih. Mari, Bu. Rohani. Mari, Bu. Wasileko. Wasileko. Sebelum memulai kita, Selamat datang, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mana ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tidak tahu, Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang Habis dimati. belajar tentang apa ini? Lah memang kan pagi nanti 4 menit pas tuh pas Jadi istilah etika berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata iktakafa ya'takifu iktakapan yang berarti tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah etika itu berdiam diri dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan cara tertentu. Dan berikut dalil nagri tentang etika. Di dalam Al-Quran itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 105 ada yang bisa baca? Ya, nak susah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa ma kafara fa'ulittahu qalilan thumma alqahu ila adarin nar wa bi'sal masir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan dekat rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dialah Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sebentar, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Terima kasih. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 125 ini menjelaskan perintah Allah SWT
wanita untuk menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul dan aman bagi manusia, serta menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ayat ini juga menegaskan pentingnya menjaga kesucian Ka'bah dan Masjidil Haram. Sedangkan dari hadis yaitu yang artinya sesungguhnya Nabi SAW senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian para istrinya beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut hukum iktikaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan iktikaf adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seorang bernazar untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunnahannya. Mazhab Syafi'i memandang semua iktikaf itu hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah, kapan saja dilakukan. Namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, level kesunnahannya lebih tinggi lagi. Para ulama berargumentasi bahwa Rasulullah SAW memang tidak mewajibkan seluruh sahabatnya untuk melakukan iktikaf. Pada saat beliau SAW beriktikaf, memang ada sebagian sahabat yang ikut beriktikaf bersama beliau, namun sebagian juga fleksibel. Sampai sini kita paham? Pada waktu beriktikaf ada 2 rukun yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama niat, yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Yang kedua berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama makna sholat. Nah, niat yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Jumhur ulama diantaranya mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun iktikaf. Sedangkan mazhab Hanafi menempatkan bahwa niat sebagai syarat iktikaf dan bukan sebagai rukun. Yang berikut itu syarat iktikaf. Sebelum melaksanakan iktikaf, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya yang pertama Islam, yang kedua balik atau mumayyiz, yang ketiga darah sehat, yang keempat suci dari hadas, suci dari haid dan nifas, dan yang kelima suci dari hadas besar. Yang pertama itu Islam. Dengan disyariatkan status beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah dalam melakukan iktikaf. Yang kedua balik. Seorang anak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz apabila melaksanakan ibadah iktikaf, hukumnya sah dan berpahala. Sebagaimana kalau anak yang belum balik itu menjalankan ibadah sholat dan puasa, bila sudah mumayyiz maka ibadahnya sah dan berpahala baginya. Yang ketiga itu berakal sehat. Ibadah iktikaf membutuhkan niat dan menyengaja untuk melakukan. Orang yang tidak punya kesadaran diri atas dirinya tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah termasuk iktikaf. Maka secara otomatis orang inilah tidak bisa dalam melakukan ibadah iktikaf. Yang berikut yaitu suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas ini wanita yang sedang mendapat darah haid atau nifas tidak dibenarkan untuk ikut beriktikaf. Di masjid dasarnya bukan karena khawatir darahnya akan mengotori masjid, sebab syariat Islam yang membolehkan wanita yang sedang mengalami istihadah untuk masuk ke dalam masjid. Kalau larangan itu semata-mata karena khawatir darah akan menetes dan merusak kesucian masjid, seharusnya wanita yang sedang mengalami istihadah pun
masjid saja. Berikut hal-hal yang membatalkan iktikaf. Apakah kalian tahu hal-hal apa saja yang membatalkan ibadah iktikaf? Keluar masjid tanpa ada kepentingan Ya, itu yang lain. Jadi beberapa hal yang membatalkan iktikaf ini antara lain yang pertama berhubungan suami istri atau bersetubuh, yang kedua keluar sperma, yang ketiga gila, yang keempat mabuk yang disengaja, yang kelima murtad atau keluar dari agama Islam, yang keenam haid, yang ketujuh nifas, yang kedelapan keluar masjid tanpa wudhu, yang kesembilan yang terakhir itu keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Yang terakhir yaitu hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf. Ada beberapa hal yang diperbolehkan saat kamu beriktikaf, antara lain yang pertama apa? Ya, jadi termasuk. Jadi yang pertama itu keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda, contohnya kayak buang hajat, keluar dalam urusan apa. Nah itu yang pertama. Yang kedua menyisir rambut dan merapikannya. Yang ketiga membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid. Yang keempat makan dan minum di dalam masjid dengan tetap menjaga jarak dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid. Dan yang terakhir itu menerima tamu dan mengantarkannya ke masjid. Nah itu hal-hal yang diperbolehkan saat iktikaf. Mungkin sudah menjadi kita di sini. Ibu akan membagikan kelompok saja. Jadi kelompok satu, ini kelompok dua. Kelompok satu itu cari bagaimana cara melaksanakan iktikaf bagi orang yang memiliki kesibukan. Bagaimana cara melaksanakan iktikaf bagi orang yang memiliki kesibukan. Yang kelompok dua itu cari amalan-amalan yang dianjurkan ketika ya, dari mana? Biarkan aku jatuh cinta.
April al-Salibi. Kalau sudah 10 orang masuk kelompok 1, silakan lanjut. Sekarang pakai buku satu. Ya Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pengendali dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Ibu yang bagaimana cara melaksanakan iktikaf bagi orang yang memiliki kesibukan. Yang pertama itu niatkan dengan sungguh-sungguh. Iktikaf harus diawali dengan niat di dalam hati. Niatnya itu seperti saya niat iktikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Yang kedua, lakukan iktikaf tersiap. Sebagian waktu iktikaf tidak harus sepenuh sehari penuh dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Tidak ada batas minimal waktu, bahkan 1 jam atau beberapa menit pun sah jika diniatkan sebagai iktikaf. Contohnya itu datang ke masjid selama 1 sampai 2 jam setelah subuh. Yang kedua, iktikaf saat istirahat kerja di masjid terdekat. Yang ketiga, iktikaf malam hari setelah tarawih atau tahajud. Yang ketiga, manfaatkan waktu luang secara maksimal. Jika tidak bisa 10 hari maksimal waktu pulang akhir pekan malam hari, khususnya malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 pada bulan Ramadan. Terus hari libur kerja atau kuliah. Yang keempat, prioritaskan ibadah saat iktikaf. Selama iktikaf, meski sebentar, isi dengan amalan seperti membaca Al-Quran, sholat sunnah, zikir, doa, sama muhasabah atau introspeksi diri. Hindari ngobrol yang tidak perlu, main HP atau tidur berlebihan. Dan kelima, beriktikaf di masjid yang terjangkau. Pilih masjid terdekat dari tempat kerja atau rumah agar mudah disinggahi. Bahkan sholat 5 waktu di masjid bisa disertai dengan niat iktikaf, walau hanya beberapa waktu saja. Jadi kesimpulannya, orang yang sibuk tidak bisa beriktikaf secara fleksibel dan sah dengan niat yang benar dan waktu yang tersedia. Islam adalah agama yang memudahkan. Selama ada niat ikhlas dan usaha maksimal, Allah telah memberikan pahala dan keberkahan. Mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang telah diberikan untuk dengan judul anjuran amalan-amalan yang dianjurkan ketika melakukan iktikaf di masjid. Saudari Mila. Terima kasih. Ini ada beberapa poin yang dapat kami dari amalan di mana dianjurkan ketika beriktikaf dalam bulan Ramadan atau waktu iktikaf lain. Yang pertama, untuk memperbanyak ibadah, di mana memanfaatkan waktu iktikaf dengan memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, baca Al-Quran dan doa. Yang kedua, sholat sunnah, melakukan sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat witir dan sholat duha. Dan yang ketiga, mengkaji Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan tartil dan
dan mencoba memahami maknanya. Keempat, berzikir dan beristighfar, mengingat Allah dengan banyak berzikir, mengingat nama-nama Allah dan beristighfar memohon ampun. Yang kelima, berdoa dan memohon ampunan, minta ampun untuk dosa dan memohon doa-doa yang baik sendiri, keluarga dan umat Islam. Keenam, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, fokus menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan itikaf seperti berbicara kosong, bergosip atau melakukan maksiat. Ketujuh, merenungkan dan introspeksi diri atau memanfaatkan waktu untuk muhasabah diri agar lebih dekat kepada Allah dan memperbaiki diri, dan yang menjalankan apa yang terakhir menjadikan orang puasa jika ada kesempatan, atau menjadi sedekah atau menyediakan makanan untuk berbuka puasa bagi orang lain. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kami sampai Sampai di sini kami menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden amanah mungkin saja bagi kita ada yang bisa berikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Yang ada jadi kesimpulannya itu itikaf adalah ibadah sunnah dengan cara yang dibenci. Meninggalkan kesimpulannya untuk memperbanyak ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita menjadi khusus untuk berusaha memperbanyak doa, zikir dan membaca Al-Quran. Jadi mungkin itu saja.